kontrol. Melihat permasalahan yang terjadi antara Peggy dengan Putri Delina yang ingin merawat Bintang dan untuk mendapatkan hak asuh perwalian anak, dan dilihat dari kacamata hukum tentang hal ini seperti apa? Oke, berbicara hukum perkawinan ya, bicara hukum perkawinan, jadi pernah terjadi kan pernikahan antara almarhumah Vina dengan Pak Teddy. Nah, konteksnya di sini, almarhumah sudah meninggal dunia, tinggal ada bapaknya. Makanya kalau kita bicara acuannya adalah kompilasi hukum Islam, memang hak pengasuhan anak itu jatuh ke bapaknya otomatis karena berpisahnya karena adanya kematian dari almarhumah. Namun di sini konteksnya bahwa Pak Teddy ini sedang dalam proses hukum, ya, sedang dalam proses hukum, sehingga kalau berbicara dalam konteks perkawinan, keluarga, maka dalam keluarga itu tentunya ada anak lagi yang disebut anak bawaan, yaitu anak bawaan dari almarhumah Teh Lina, yaitu ada Putri, ada satu lagi ada Rizky Febian. Nah, tentunya yang lebih berhak atas anak yang bernama Bintang adalah ya kakaknya, walaupun status kakaknya adalah sebagai kakak tiri. Tapi di sini kan kita melihatnya bahwa Putri dan Rizky Febian memiliki garis keturunan kepada almarhumah Teh Lina. Nah, Bintang pun juga sama, garis keturunannya ada di dalam darahnya tuh ada darah dari almarhumah Teh Lina. Jadi sebenarnya yang paling berhak untuk mengasuh ya kakaknya sepanjang Pak Teddy sedang menjalani proses hukum. Itu secara secara otomatis gitu. Namun apabila di sini Putri ingin tetap mengasuh dengan adanya pengakuan hukum, dengan adanya legalitas, maka mekanisme yang harus dilakukan adalah mengajukan permohonan perwalian kepada pengadilan agama agar dia dapat menjadi wali daripada Bintang untuk mengasuh, untuk untuk mengasuh dan untuk memberikan pendidikan nantinya, untuk memberikan pelajaran sampai dewasa nanti. Saya kira itu kalau berbicara konstruksi hukumnya. Bahkan tuh seandainya Teddy nanti bebas, apakah Teddy nanti masih bisa untuk mendapatkan hak asuh anak Bintang sendiri ketika Putri berusaha untuk mendapatkan hak asuh anak juga? Gini, memang prinsip dalam kompilasi hukum Islam, siapapun yang mengasuh, siapapun yang membesarkan anak, maka baik itu dari bapak maupun dari anak, katakanlah ya, dari kakak-kakaknya Bintang, tidak dapat dihalangi untuk bertemu gitu. Nah, tapi di sini kita melihat bahwa yang kita dapat informasikan, Pak Teddy ini sedang menjalani proses hukum. Ya. Ketika dalam menjalani proses hukum, maka dapat dianggap saat ini tidak cakap, tidak layak, tidak memiliki kekuasaan untuk menjadi pengasuh anak. Gitu. Nah, saya kira memang yang paling tepat untuk menjadi pengasuh ya kakaknya. Tidak ada yang lain kecuali dalam keluarganya itu tidak ada Putri, tidak ada Rizky Febian. Kemudian maka kalau menurut kompilasi hukum Islam, maka dapat dialihkan kepada keluarga, baik dari keluarganya istri maupun keluarganya suami. Nah, dalam konteks keluarganya istri, ya jatuhnya ke putri-putri juga gitu. Makanya memang yang paling tepat baik secara secara keluargaan maupun secara hukum
ya kakaknya yang lebih berhak untuk menjadi pengasuh adiknya. Karena di sisi lain juga putri juga dari segi ekonomi juga mampu untuk merawat Bintang ya Bang ya. Ya, bicara pengasuhan konteksnya itu adalah mengenai biaya hidup anak, biaya kesehatan anak, biaya pendidikan. Ya, kalau kita lihat background dari putri di sini, ya kita semua pasti tahu lah, mungkin beliau layak lah dan bahkan lebih layak gitu untuk mengasuh. Nah, memang yang paling tepat saya kira memang harusnya ya dari putri, baik dari mau dibicara dari segi baik dari segi kehidupan sehari-hari maupun segi hukum, ya putri lah yang lebih pantas dan lebih berhak menjadi pengasuh. Bang Putri Duwina juga mengeluh susah komunikasi dengan Teddy untuk bisa merawat Bintang. Apakah hal ini juga menunjukkan kalau Teddy masih belum menerima kalau Bintang dirawat oleh putri, Bang? Gini ya, kalau misalnya kita bicara saat ini anak berada dalam kekuasaan orang lain, maka yaitu tadi mekanisme yang paling tepat adalah mekanisme hukum, yaitu mengajukan hak perwalian terhadap anak melalui pengadilan agama. Nah, biar pengadilan nanti yang akan memberikan putusan, dan putusan itu berupa penetapan perwalian itu ya wajib dijalankan kalau memang pengadilan agama menyatakan bahwa putri yang berhak menjadi wali atas Bintang gitu. Nah, artinya yang menjadi alat paksa di sini ya bukannya hanya sebagai opini dan pendapat, tapi sudah jatuh pada adanya putusan atau penetapan dari pengadilan yang memang wajib dan harus dijalankan. Saya kira itu lebih tepatnya. Iya. Ya, dan Teddy mengatakan ketika itu Teddy lebih percaya kalau Bintang dirawat oleh Bu Haji dan Pak Haji yang mungkin masih ada hubungan dengan Teddy dan saudaranya. Apakah itu menjadi sebuah polemik baru, menjadi masalah baru ketika Teddy lebih mempercayakan Bintang untuk dirawat oleh Pak Haji dan Bu Haji dibandingkan dengan Putri? Kalau misalkan sekarang kita tidak tahu ya, yang informasi yang beredar bahwa Bintang dirawat oleh entah tetangganya atau saudaranya, gitu. Ya, putri di sini kembali lagi seperti yang saya jelaskan tadi, putri di sini sebagai kakak ya yang punya ikatan darah dengan almarhumah, di mana Bintang juga memiliki ikatan darah dengan almarhumah. Saya kira lebih sangat tepat ya dari pihak putri yang menjadi pengasuh gitu. Tinggal di sini memang harus menggunakan mekanisme ya mekanisme hukum tadi, mengajukan permohonan perwalian supaya supaya mendapat legalitas juga dari pengadilan bahwasanya memang yang berhak untuk berlaku sebagai wali, sebagai pengasuh ya dari pihak putri.